Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sukacita dan sehat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan platform Merdeka Mengajar. Untuk menggunakan platform Merdeka Mengajar, sebelumnya Bapak Ibu harus sudah aktivasi akun belajar.id terlebih dahulu. Dan setelah itu masuk ke platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan akun belajar.id yang sudah Bapak Ibu aktivasi. Berikut cara menggunakan platform Merdeka Mengajar. Baik, kita buka platform Merdeka Mengajar kita. Di sini saya sudah aktivasi terlebih dahulu akun belajar saya dan masuk dengan menggunakan akun belajar saya. Dan membuat data sekolah, kelas, dan mata pelajaran yang saya ampu. Nah, di sini di platform Merdeka Mengajar ini ada 2 produk di dalamnya, yaitu asesmen murid dan perangkat ajar. Kita akan bahas satu persatu produk dari platform Merdeka Mengajar ini. Kita bahas asesmen murid. Kita buka. Nah, di sini asesmen ini fungsinya adalah menilai murid. Ada 2 asesmen, yaitu numerasi dan literasi. Numerasi ini penilaian atau asesmen yang dilakukan adalah berkaitan dengan angka. Kalau literasi, ini asesmen yang berkaitan dengan membaca. Nah, di asesmen numerasi yang dikaitkan hitungan itu sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Nah, untuk mengetahuinya kita coba. Di sini ada 6 fase dari A sampai F. Karena kita mengajar di SMP, maka kita akan pilih fase D. Pilih terapkan. Di sini ada banyak numerasi. Ada bilangan, aljabar, data dan ketidakpastian, geometri. Tapi di sini sudah ada sesuai dengan kelas-kelasnya masing-masing. Contohnya karena kita mengajar di kelas 7, karena kebetulan di platform Merdeka Mengajar ini masih difokuskan ke kelas 7. Kita pilih contohnya bilangan. Untuk mengetahui soalnya apa di dalam, kita boleh mengecek di daftar soal. Nah, seperti ini. Karena saya mengajar di bidang studi PKN, ini berkaitan dengan PKN. Tapi ada selalu angka-angka di dalamnya. Apabila Bapak Ibu mau menggunakan numerasi bilangan ini, Bapak Ibu boleh menggunakannya dengan mengklik gunakan asesmen. Di sini ada 2 cara menggunakannya, boleh online atau boleh offline. Contoh saya mengambil cara menggunakan online. Kebetulan saya sudah buat kelas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau buat kelas, boleh buat kelas baru. Di sini. Contoh saya mau mengirim asesmen bilangan cara numerasi di kelas 7A. Nah, ini ada link. Link ini terdapat soal-soal untuk diisi oleh murid-murid kita. Kita bisa membagikannya kepada murid-murid kita tanpa harus memasukkan murid kita dengan menggunakan akun belajar.id mereka. Nah, seperti ini. Saya pilih WhatsApp. Nah, contoh saya mengirim ke murid saya.
Dia akan tertera link. Kalau misalnya dibuka, anak murid bisa mengisi. Terlebih dahulu mengisi data mereka. Di sini nomor asesmen tidak boleh diubah. Di sini dibuat jangan diubah karena sudah otomatis. Jadi misalnya saya anak murid, saya sudah buka link, ini nomor asesmen saya. Jadi kalau misalnya murid lain membuka, asesmennya sudah ganti secara otomatis. Anak murid bisa membuat nama, tanggal lahir, dan data lainnya. Setelah itu nanti jika anak sudah memilih berikutnya, nanti ada soal-soal yang diisi anak murid. Waktunya 45 menit. Nah, kita kembali lagi ke platform mereka mengajarnya. Nah, bagaimana kita tahu apabila anak tersebut sudah mengisi asesmen yang sudah dikirim gurunya? Kita bisa melihatnya di asesmen saya. Ini. Karena ini sudah kita pilih tadi masuk ke kelas. Ya. Contohnya ini bilangan yang saya buat tadi. Nah, di sini nanti kalau misalnya murid sudah mengisi, murid nanti akan kelihatan berapa peserta yang sudah mengumpulkan di sini. Di sini masih 0 murid mengumpulkan karena belum mengisi. Ya. Kalau misalnya muridnya sudah mengumpulkan, akan tertera di sini partisipasi murid. Nanti tertera nama-namanya. Bapak Ibu akan membuka asesmen yang sudah diisi anak murid. Nanti di analisis kelas ini akan tertera kemampuan siswa pada level berapa. Jadi kita tidak perlu lagi seperti membuat soal sendiri karena sudah otomatis dari platform Merdeka Mengajar sudah ada. Kita sudah bisa lebih mudah melihat kemampuan murid dari asesmen yang sudah kita kirim ke anak murid kita. Itu tadi asesmen numerasi. Literasi itu sama saja dengan cara-cara numerasi. Bedanya hanya isinya saja. Di sini ada, ini kan masih fase A, saya pilih fase D. Nah, di sini ada 4. Ini kelas 7-8. Ini yang kita klik kalau misalnya kita mau mengirim asesmen ini tentang teks informasi. Ini juga sesuai dengan soal-soal materi ajar atau bidang studi kita masing-masing. Anak murid di sini disuruh membaca literasi. Oke, baik, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengerti di bagian asesmen. Kita coba kembali. Nah, untuk asesmen karena sudah saya jelaskan, mudah-mudahan ya Bapak Ibu bisa mengerti. Nah, kita ke perangkat ajar. Produk yang kedua itu perangkat ajar. Di sini perangkat ajar isinya itu ialah modul ajar dan buku murid dan buku guru yang bisa kita gunakan untuk mengajar siswa-siswi kita atau murid kita. Kita bisa milih di mata pelajaran. Di sini sudah cukup banyak mata pelajaran. Mungkin ada beberapa yang tidak ada mata pelajarannya di sini. Nanti akan diproses oleh sistem platform mereka mengajarnya. Nah, karena saya mengajar PPKN, saya memilih PPKN di fase D.
Nah, di sini sudah keluar perangkat ajar saya kelas 7. Sementara kan di sini ada fase kelas 7 sampai 9 ya. Tapi kenapa hanya kelas 7? Karena memang platform Merdeka Mengajar ini masih terfokus di kelas 7. Jadi kita diminta untuk sabar supaya platform Merdeka Mengajar ini semakin berkembang, bisa kita gunakan dengan baik. Nah, modul ajar kita akan membahas satu persatu modul ajar, buku murid atau buku guru. Di sini ada modul ajar. Modul ajar itu sama seperti RPP. Cuma isinya sedikit berbeda, Bapak Ibu. Nah, di sini boleh modul ajar ini kita unduh atau kita download di sini. Dokumen modul ajar. Kita simpan. Jadi kita lebih mudah lagi. Seandainya pun kita diminta untuk mengumpulkan modul ajar, kita sudah bisa memprint modul ajar yang sudah kita download sesuai dengan bidang studi yang kita ajarkan. Nah, di modul ajar ini bisa kita bagikan ke rekan guru kita yang ada akun belajar.id dan sudah masuk di platform Merdeka Mengajar. Boleh kita kirim di media sosial mana saja, misalnya di WhatsApp, Telegram, atau di mana saja. Jadi guru yang dikirim itu bisa juga mendapatkan modul ajar dari yang Ibu kirim. Modul ajar ini juga bisa ditandai supaya kita tidak ribet lagi ini ya. Jadi kita seakan-akan membuat folder di mana sesuai dengan materi yang kita ajari. Nah, di sini sebelumnya saya sudah buat folder tentang rumusan dasar negara. Jadi untuk melihat ini sudah saya tandai, itu bisa dilihat dari tersimpan. Karena sudah saya simpan. Ini juga bisa diakses secara offline. Jadi kalau kita matikan pun data kita, ini masih bisa kita gunakan. Kecuali sudah kita download ya Bapak Ibu, udah bisa ngeklik ini. Oke. Nah, kita bahas di buku murid atau buku guru, itu sama saja ini cara penggunaannya. Misalnya buku murid atau buku guru ini bisa diunduh bukunya, bisa kita cetak juga ya. Jika sudah kita unduh, ini boleh dibagikan, boleh kita bagikan juga sama kayak di modul ajar. Namun buku murid atau buku guru tidak boleh atau tidak bisa di sini, tidak bisa ditandai. Jadi hanya modul ajar aja yang bisa ditandai di tersimpan ini. Nah, ini modul ajar saja yang bisa ditandai. Baik, kita lihat dulu. Nah, ini di perangkat ajar ini ya. Ini sesuai dengan kelas yang kita ampu. Karena di kelas 7 PKN itu tentang rumusan dasar negara dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Jadi hanya ini saja yang keluar. Oke, di perangkat ajar mudah-mudahan juga Bapak Ibu sudah bisa memahami. Nanti kalau ada yang sedikit bingung atau kendala yang Bapak Ibu hadapi, boleh dibilang atau memberi saran. Nah, yang tadi itu asesmen ini, sebelum melakukan asesmen kita juga bisa menambah kelas terlebih dahulu. Tadi 7A, 7B. Di sini juga saya bisa buat 7C misalkan. Jenjang, karena di kelas 7 ya saya pilih kelas 7. Ini TK, mulai dari TK sampai di kelas 12 SMA.
saya simpan. Ini kalau tambah murid ke kelas, ini yang sudah mengirim dia bisa ditambahkan ke asesmen terbaru nanti di kelas 7C. Tapi saya rasa kalau udah di kelas 7A nggak mungkin ke kelas 7C lagi. Jadi biarlah anak murid itu menambahkan dirinya sendiri ke kelasnya dengan menjawab asesmen yang kita kirim dengan menggunakan link sesuai asesmen yang kita pilih. Jadi tidak perlu anak murid itu ditambahkan ke kelas dengan menggunakan akun belajar.id. Begitu Bapak Ibu. Hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh Bapak Ibu. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan tentang platform Merdeka Mengajar. Semoga kita selalu sehat ya Bapak Ibu. Salam hangat dari saya. Terima kasih.